Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang setia mendengarkan pelayanan dari GSRI Tomang. Saat ini sebelum kita mendengarkan satu topik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kami atas kasih karunia Allah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik pada hari ini adalah nyaman atau seiman. Mari kita lihat 2 Korintus 6 ayat 14. Saya akan membantu kita membacakannya kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mempunyai gebetan yang chemistry-nya itu sangat kuat? Kalau mengobrol itu kok bisa nyambung. Kalau ketawa bareng juga enak banget. Plong seperti itu. Tapi setiap kali misalnya diajak untuk beribadah malah nyindir. Lagi puasa dosa nih, katanya begitu. Atau tiap kamu baca Alkitab dia bilang, serius amat sih kamu hidup, kok suci banget seperti itu. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Melalui Rasul Paulus, ketika ia menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, kota yang penuh dengan kuil, pesta, dan budaya hedon. Di sana orang-orang Kristen baru keluar dari penyembahan berhala, hidup di tengah dunia yang jelas sangat berbeda imannya. Demikianlah Paulus berkata, janganlah kamu menjadi sepenanggungan dengan orang yang tidak percaya. Kata sepenanggungan di sini seperti dua sapi yang ditaruh dalam satu kuk. Kalau satu ke kiri dan satu juga di kanan. Mereka tidak bisa maju sendiri-sendiri. Mereka harus maju bersamaan. Demikian juga dalam hubungan kita. Kalau iman kita mau maju di dalam Tuhan, tapi pasangan kita menarik ke arah dunia, hubungan itu akan selalu menarik, menantang. Tapi ini bukan cuma soal aturan. Ini soal Kristus sebagai pusat hubungan yang berkenan pada Tuhan. Adalah yang memuliakan Dia. Bukan cuma hanya memuaskan perasaan. Ketika kita memilih yang seiman, kita memilih jalan yang memungkinkan Kristus memimpin bersama-sama. Bukan hanya soal aku dan kamu, tapi aku, kamu, dan Tuhanlah di tengah-tengah kita. Tuhan tidak mau kita dikorbankan demi rasa nyaman sementara. Khusus buat pemuda-pemudi yang mendengarkan renungan ini. Ketika memilih pasangan, ingat Tuhan tidak mau melihat hanya kalian membangun hubungan nyaman sementara. Tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh, ditajamkan, dan dibawa naik level oleh persekutuan yang kudus. Ada bagian pertama yang perlu dipelajari dalam perenungan ini. Baik itu buat pemuda-pemudi yang di luar sana. Baik itu juga pasangan suami istri yang sudah menikah. Ketika memilih pasangan, pilihlah iman, bukan cuma perasaan. Perasaan bisa bohong. Setuju? Iman yang sejalan itu adalah jangka yang sangat panjang. Yang kedua, jadilah alat Tuhan yang saling menajamkan, bukan yang menyesatkan. Kalau kamu pacaran, apakah dia membuat kamu lebih rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, atau malah bikin kamu semakin jauh dari Tuhan, malas bergereja, apalagi menyentuh Alkitab,
membaca pesannya. Dan yang terakhir bagian ketiga, percaya bahwa yang seiman akan Tuhan sediakan. Amin. Tuhan tahu siapa yang cocok untukmu. Yang penting setialah terlebih dahulu kepada Dia yang menyediakan yang terbaik buat kita. Bayangkan kamu lagi naik gunung. Mungkin ada rekan-rekan pemuda remaja atau Bapak Ibu pernah punya pengalaman naik gunung. Ya, oke. Kamu bawa beban, capek, tapi punya teman yang satu tujuan, satu jalur, saling bantu. Itulah pasangan yang seiman. Tapi kalau temanmu malah bawa tenda, buat rebahan di pos 1 sambil bilang, udahlah nikmatin hidup bro, kamu nggak akan sampai ke puncak, udahlah sampai di sini aja. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara? Sudah ada gambaran seperti apa? Tentu tujuan untuk naik gunung tidak akan tercapai. Hubungan yang membawa kamu naik level adalah yang satu arah. Jadi kalau kamu masih sendiri, jangan buru-buru. Kalau kamu sudah berpasangan, evaluasi. Apakah hubungan ini membawa saya semakin dekat kepada Tuhan? Dan khusus buat Bapak Ibu yang sudah menikah, tetap evaluasi hubungan kita di hadapan Tuhan dengan pasangan. Apakah benar saya sudah memberikan yang terbaik buat pasangan saya seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Ia mati untuk kita. Ia bangkit memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami kembali. Apakah dalam hubungan kami hanya mementingkan kenyamanan diri kami, atau kami lebih memperhatikan bagaimana kami bertumbuh semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, tolonglah khususnya pemuda-pemudi di luar sana, anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Tolonglah mereka untuk senantiasa mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan khusus keluarga-keluarga yang sudah menikah, kiranya juga Tuhan memberkati hubungan rumah tangga, hubungan suami istri semakin saling mencintai. Kami mengucap syukur perenungan firman ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.